Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Pak Ali dan teman-teman. Perkenalkan saya Abil Nathaniel Pasaribu dengan NIM 11.121.30.349. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan perkara biasa. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas proyek Hukum Acara Pidana kelas C. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah overview eh, atau gambaran umum dari adanya pemeriksaan perkara biasa. Jadi pemeriksaan perkara biasa merupakan prosedur utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemeriksaan perkara ini digunakan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu tindak pidana melalui rangkaian tahapan yang lengkap dan formil. Nah, prosedur ini itu menjadi mekanisme standar yang diterapkan apabila perkara tersebut tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan secara menggunakan acara cepat maupun acara singkat atau acara khusus. Nah, dengan demikian, pemeriksaan perkara biasa ini menangani mayoritas perkara-perkara pidana, khususnya yang perkara dengan tingkat kompleksitas yang normal hingga tinggi, yang memerlukan pengujian alat bukti secara komprehensif dan pemeriksaan material yang lebih mendalam. Jadi sebenarnya ada 3 jenis pemeriksaan perkara pidana, yaitu ada acara pemeriksaan biasa, lalu ada acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat. Nah, pengertian dari 3 jenis pemeriksaan perkara pidana tersebut adalah yang pertama acara pemeriksaan biasa. Pemeriksaan biasa merupakan prosedur persidangan yang diterapkan pada perkara-perkara yang memerlukan proses pembuktian lebih mendalam, serta analisis hukum yang tidak bersifat sederhana. Tata caranya, dia itu dalam pasal 152 hingga pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam mekanisme ini, persidangan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau perkara dengan terdakwa yang masih anak-anak yang harus dilakukan secara tertutup. Kedua, acara pemeriksaan singkat. Pemeriksaan singkat digunakan untuk perkara pidana yang penerapan hukumnya mudah dan sederhana. Diatur dalam pasal 203 sampai 204 KUHAP. Pemeriksaan ini berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana di atas 3 bulan atau denda di atas 7.500. Dan biasanya berujung pada pidana maksimal 3 tahun. Proses persidangannya pada dasarnya sama dengan pemeriksaan biasa, tetapi dengan 2 perbedaan utama, yaitu penuntut umum membacakan uraian dakwaan secara lisan, yang kemudian dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Putusan tidak dibuat terpisah, melainkan dicatat dalam berita acara sidang, dan dituangkan dalam surat berisi amar putusan yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pada acara biasa. Yang ketiga adalah acara pemeriksaan cepat. Acara ini digunakan untuk perkara tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam pasal 205 sampai 216 KUHP. Pemeriksaan cepat diterapkan pada perkara dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan atau denda paling banyak 7.500, termasuk penghinaan ringan. Penyidik atas kuasa penuntut umum wajib menghadapkan terdakwa, barang bukti, serta saksi-saksi ke pengadilan dalam waktu 3 hari sejak berita acara selesai dibuat. Sidang kemudian dilakukan oleh hakim tunggal dan menjadi tingkat pertama sekaligus terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Dalam hal ini terdakwa masih dapat mengajukan banding. Nah, setelah kita mengenal 3 jenis pemeriksaan perkara pidana tersebut, titik atau batu penjelasan akan kita kupas pada hari ini adalah prosedur acara pemeriksaan biasa. Nah, proses pemeriksaan perkara pidana biasa saya bagi menjadi 8 tahap. Yang pertama adalah penerimaan dan pencatatan perkara. Pertama, perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU pertama kali diterima oleh panitera muda pidana. Lalu panitera mencatat perkara tersebut dalam buku register dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau KPN. Nah, setelah penerimaan dan pencatatan perkara tersebut, kita masuk ke proses penunjukan hakim atau majelis hakim.
KPN atau Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa perkara. Pada pengadilan yang jumlah perkaranya besar, KPN dapat melimpahkan pembagian perkara kepada Wakil Ketua Pengadilan. Ketiga, untuk perkara yang menarik perhatian publik, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Majelis atau menugaskan majelis khusus. Lalu, jika ada hakim yang berhalangan, KPN dapat menunjuk hakim lain sebagai penggantinya. Setelah penunjukan hakim atau majelis hakim, baru masuklah kita kepada pemeriksaan berkas sebelum sidang. Nah, yang pertama, sebelum perkara disidangkan, majelis hakim itu wajib mempelajari berkas perkara untuk memastikan bahwa surat dakwaan memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil dakwaan tersebut meliputi nama terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama. Lalu, yang ketiga adalah syarat material. Syarat material tersebut meliputi waktu dan tempat tindak pidana atau tempus dan locus delicti, perumusan unsur-unsur perbuatan pidana secara jelas, dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan. Nah, tempus dan locus delicti ini serta perumusan unsur ini merupakan syarat mutlak. Jadi jika tidak terpenuhi, surat dakwaan akan batal demi hukum. Hal ini tercantum pada pasal 143 ayat 3 KUHP. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan wewenang pengadilan atau kompetensi. Nah, yang pertama, jika pengadilan berpendapat perkara tidak menjadi wewenang, berkas dikembalikan kepada JPU melalui penetapan untuk diajukan ke pengadilan yang berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 148 KUHP. JPU dapat mengajukan perlawanan dalam waktu paling lambat 7 hari, dan pengadilan negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke pengadilan tinggi dalam 7 hari berikutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 149 KUHP. Nah, masuknya ke proses selanjutnya, yaitu pengaturan penahanan dan permohonan penangguhan. Jika terdakwa ditahan dan mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan, keputusan dikabulkan atau tidak harus berdasarkan musyawarah majelis hakim. Jika dikabulkan, penetapan ditandatangani ketua majelis dan hakim anggota. Kemudian penahanan harus berlandaskan pasal 21 KUHP dan mengikuti jangka waktu pasal 26 sampai 29 KUHP. Penahanan mengikuti pasal 31 KUHP. Yang terakhir adalah pembebasan dari tahanan dilakukan sesuai dengan pasal 26 ayat 3 dan pasal 190 huruf B KUHP. Selanjutnya adalah persiapan dan jalannya persidangan. Pertama, pemeriksaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip persidangan, antara lain, yang pertama, sidang itu terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau perkara anak. Yang kedua, terdakwa wajib hadir. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan secara langsung dan secara lisan. Jika terdakwa tidak hadir karena alasan sah, misalnya panggilan belum siap, maka sidang dapat ditunda. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah, maka pertama, sidang ditunda. Kedua, JPU diperintahkan untuk memanggil ulang terdakwa. Yang ketiga, jika panggilan kedua tidak dihadiri tanpa alasan sah, dilakukan pemanggilan ketiga. Yang terakhir adalah jika tetap tidak hadir, majelis memerintahkan JPU untuk menghadirkan terdakwa secara paksa. Lalu, memasuki administrasi persidangan. Panitera pengganti wajib mencatat seluruh jalannya persidangan. Berita acara persidangan itu harus memuat seluruh peristiwa persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan catatan penting lainnya. Yang ketiga, BAP harus dibuat secara rapi, tidak kotor, tidak tanpa adanya tip X, dan ditandatangani oleh ketua majelis serta panitera pengganti sebelum sidang berikutnya. Terakhir, ketua majelis bertanggung jawab atas ketepatan waktu minutasi atau penyelesaian administrasi putusan. Selanjutnya adalah putusan. Segera setelah putusan diucapkan, majelis hakim dan panitera pengganti menandatangani putusan. Setelah putusan dibacakan, pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya serta kepada jaksa penuntut umum. Sekian presentasi mengenai pemeriksaan perkara pidana biasa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua.